Sirus Margono penuhi panggilan gabung klub tanah air. Hamka Hamzah ingatkan era emas timnas. John Hertman ditantang penuhi target. Justin Undar makin meledak di Eredivisie. Alasan bos Excelsior datangkan winger timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah Justin Hubner semakin meledak di Eredivisie, dan selanjutnya bos Excelsior datangkan winger Indonesia. Yang ketiga, Sirus Margono dikabarkan gabung Persib Bandung, dan yang terakhir Hamka Hamzah ingatkan era emas timnas Indonesia. Kita saksikan bersama ya. Bursa transfer Liga 1 kembali memanas dengan manuver mengejutkan dari Jawa Barat. Setelah sempat dibuat gigit jari karena gagal memboyong Martin Paes yang harganya selangit dan masih nyaman di MLS, Persib Bandung tidak mau lama-lama meratapi nasib. Pangeran Biru langsung tancap gas mengalihkan bidikan ke sosok yang tak kalah menarik, yakni Sirus Margono. Kiper keturunan Indonesia Amerika yang sudah resmi memegang paspor WNI ini dikabarkan siap memenuhi panggilan untuk pertama kalinya merumput di klub tanah air. Sebelumnya, masalah di bawah Mister Persib memang nyata. Bojan Hodak nampaknya mulai gerah karena kiper asing mereka, Adam Zibek, justru tampil melempem dan gagal memenuhi ekspektasi. Bayangkan, kiper asal Wolves itu cuma mencatatkan satu penampilan sepanjang putaran pertama dan kalah bersaing dengan Teja Paku Alam. Persib butuh tembok kokoh bukan cuma untuk Liga 1, tapi juga sebagai amunisi perang di babak 16 besar AFC Champions League 2. Setelah FC Dallas menolak melepas Paes meski kesepakatan pribadi sempat tercapai, nama Sirus Margono muncul sebagai solusi paling masuk akal. Mantan penggawa Panathinaikos B yang baru saja menyelesaikan kontraknya di klub Kosovo, KF Dugakjini, kini berstatus bebas transfer. Sirus dinilai punya profil yang pas untuk mempertebal kedalaman skuad. Kini, publik tinggal menunggu apakah Sirus mampu menjadi jawaban atau justru menambah panjang daftar kiper yang sekedar numpang lewat di Persib Bandung. Satu yang pasti, Persib sedang mempertaruhkan gengsi besarnya. Sejarah sepak bola kita sepertinya sedang menjemput memori lama yang penuh ambisi. Sosok legenda yang suaranya selalu punya bobot di ruang ganti, Hamka Hamzah, baru saja melemparkan pandangan tajam terkait penunjukan John Hertman sebagai nahkoda baru. Bagi Hamka, kehadiran Hertman bukan sekedar urusan taktik, melainkan sebuah pengingat akan era emas timnas Indonesia yang kini ditantang untuk kembali bangkit memenuhi target tinggi. Sebelumnya, PSSI secara resmi memperkenalkan Hertman dengan kesepakatan kontrak durasi 2+2 tahun. Pelatih berusia 50 tahun ini memikul beban berat untuk mengawal mimpi Garuda hingga tahun 2028 nanti. Menariknya, ia menjadi pelatih asal Inggris kedua yang kita punya setelah era Peter White pada tahun 2004 silam. Hamka Hamzah, yang merupakan anak asuh White saat itu, ingat betul bagaimana tangan dingin mantan penyerang Aston Villa tersebut menyiksa fisik dan kedisiplinan pemain demi membawa Garuda terbang ke final Piala AFF 2004. Namun, sejarah juga mencatat Peter harus angkat kaki pada 2007 setelah gagal total di fase grup. Lantas, apakah modal membawa Kanada ke Piala Dunia sudah cukup untuk menjinakkan ekspektasi publik tanah air yang sudah haus prestasi? Hamka secara tegas mengingatkan bahwa setiap pelatih punya kelebihan masing-masing, tapi Hertman wajib menghadirkan kualitas yang jauh lebih gila dibanding pendahulunya. Kedisiplinan dan pemahaman taktik saja tidak akan cukup. Ia dituntut membawa energi baru yang jauh lebih segar ke dalam skuad. Kini, ujian pertama di ajang FIFA Series Maret mendatang sudah di depan mata. Hamka berharap Hertman bisa membuktikan bahwa pilihan PSSI mendatangkannya tidak salah dan mampu mempersembahkan trofi perdana di Asian Championship nanti. Panggung kasta tertinggi Liga Belanda kembali dibuat geger oleh aksi salah satu talenta terbaik yang kita miliki. Di saat banyak yang meragukan apakah pemain kita bisa bersaing di ketatnya kompetisi Eropa, sosok bek tengah yang dikenal garang ini justru memberikan jawaban yang sangat berkelas. Nyalinya bukan gertakan sambal, dan label meledak rasanya sangat pas untuk menggambarkan betapa dominannya ia mengawal lini belakang-belakangan ini.
Siapa lagi kalau bukan Justin Hubner, sang preman pertahanan yang kini benar-benar menjadi sorotan utama di Eredivisie. Drama sesungguhnya pecah di The Adalas Art akhir pekan lalu. Saat Fortuna Sittard nyaris pulang dengan tangan hampa dan tertinggal dari tuan rumah, Hubner muncul sebagai juru selamat yang tak terduga. Tepat pada menit ke-93, ia melepaskan tadukan maut yang memaksa hasil imbang 2-2 kontra Go Ahead Eagles. Gol pertama musim ini bukan sekedar statistik pelengkap, tapi sebuah tamparan bagi mereka yang sempat skeptis karena dirinya sempat minim menit bermain di awal musim. Benarnya, gol ini bukan keberuntungan semata. Sebelum laga dimulai, ia secara berani mengirim pesan kepada Jennifer bahwa namanya akan muncul di papan skor. Firasat yang berbuah nyata ini menjadi bukti kuat kalau stabilitas mental di luar lapangan punya dampak instan pada performanya, baik di level klub maupun timnas. Tambahan 1 poin ini sangat mahal untuk menjaga Fortuna tetap bersaing di papan tengah. Kini, Hubner berada di jalur yang benar. Gol penentu sudah dikantongi, poin krusial berhasil diamankan, dan janji suci kini menanti di depan mata. Panggung Eredivisie paruh kedua musim 2025-2026 kembali diramaikan oleh pergerakan transfer yang cukup menyita perhatian. Direktur teknik atau bos Excelsior mengungkapkan secara belak-belakan alasan mereka sangat menginginkan pemain timnas Indonesia. Bukan karena urusan marketing atau ingin mencari followers dari Indonesia semata. Sebelumnya, Excelsior Rotterdam memang punya memori manis dengan penggawa timnas saat Nathan Chown berkarir di sana pada 2019 silam. Kini, mereka kembali berpaling ke talenta Indonesia dengan resmi merekrut Biliano Jonathans. Penyerang sayap timnas Indonesia ini didatangkan dengan status pinjaman dari FC Utrecht untuk mengisi posisi di tim utama asuhan Ruben dan Uil hingga akhir musim nanti. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan kuat. Excelsior tengah sekarat soal produktivitas, hanya mampu mencetak 17 gol dari 18 laga dan terjerembab di posisi ke-14 klasmen. Direktur teknik Excelsior Rotterdam, Niels van Duinan, antusias mendatangkan Biliano Jonathans dengan status tersebut. Dia memiliki kualitas untuk menciptakan peluang dan memberikan sesuatu lebih dalam hal penguasaan bola. Kami juga meningkatkan persaingan dan melakukan peningkatan kualitas di lini depan kami, ujarnya. Biliano sendiri pun merasa ini adalah momen krusial untuk meningkatkan menit bermain dan menunjukkan tekniknya dalam menciptakan peluang berbahaya. Kepindahan ini adalah ujian pembuktian. Jika Biliano mampu meledak, ia bukan hanya menyelamatkan Excelsior dari jurang degradasi, tapi juga membungkam keraguan terhadapnya. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.